عبد القادر بن فقيه الأستاذنا حبيب الميزان عن إدروس وأوصلنا مربي روحينا شيخنا سادنا حبيبنا الحبيب هدي بن علوي بن حسن الكف ومن وهو آباؤنا وأسلافنا وشيوخنا ورجالنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ونفعني وبعلومه في الدارين آمين إلى أنقل. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari yang kemarin, yaitu masih mengenai hikmah dari terjadinya peristiwa pembelahan dada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada satu pendapat ya, bahwa ketika terjadi pembelahan dada ini, di sini disebutkan jantung, sebetulnya hati ya, juga hati, jantung, organ dalam itu, jantung juga dikeluarkan, kemudian ditaruh di, menurut ini Ibni Abi Jamurah, ini dibasuh dengan air zam-zam, bukan air surga, tapi sebenarnya air zam-zam itu air zam-zam itu juga air surga, tapi yang ada di bumi. Dan ini dikatakan yang menemukan siapa? Nabi Ismail. Terus sebutan sini mau air zam-zam di sini. Senas Pak Zam-Zam. Yang ngomong akan Nabi Ismail. Ketika ibundanya Siti Hajar nyari air, jadi kan dilakukan ketika haji dari sofa ke Marwah, lari berapa kali? 7 kali ya. Ya, dan itu ada beberapa orang minas sholihin itu mengambil satu pelajaran. Allah berikan satu pengertian seperti ini kepada orang-orang tersebut, orang soleh tadi. Si Hajar kan mencari dia, sana tidak ada, oh kayaknya sana kembali. Ini dikatakan ikhtiar. Terus mendapatkan satu yang diinginkan, apa? Air kan? Ternyata didapati di bawah bayinya Nabi Ismail alaihi salam. Nah, nemu banyunya ini tadi, nemu airnya ini tadi, rizki. Jadi kalau kita, ini laki-laki khususnya ya, laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga, kepala keluarga, yang berkewajiban mencari nafkah. Ada kata mencari di sini. Nah, Minas Sholihin tadi mengatakan ya seperti itu. Jadi dia mencari, dapat uang, rizki. Rezeki yang dimaksud minallah, pemberian daripada Allah. Tapi jangan dihukumi nanti. Aku rekat nyambut gaya gak duit. Ya, tenang nih nanti. Nek iso duit sing golek ya dhewe. Gak kepingin, mboten kepingin jenengan. Pak Budi mboten kepingin. Duit sing golek iki. Piye carane? Nyimut uyul lah. Jadi kewajiban kita itu, ikhtiar kita. Pak Budi masak, ikhtiarnya masak. Dapat rezeki, dapat uang. Pemberian dari Allah. Rezeki gitu. Jadi ikhtiar kita ikhtiar, masing-masing punya. Pak Panji dulu sudah ikhtiar ngajar. Tapi sebelum ngajar juga ada satu proses yang dilakukan, mengerjakan satu perkara sehingga oleh pemerintah dipilih menjadi
seorang tenaga pengajar. Ikhtiarnya ngajar, berangkat dari rumah ke sekolah, nanti ada tugas apa, nah nanti dapat rezeki. Jadi mindsetnya ini harus dirubah, mindset pikirannya itu harus dirubah. Jadi aktivitas yang kita lakukan itu dalam rangka, termasuk kita ini duduk di sini masih macam-macam. Bonagung, mana nih sini ya? Ini kan Bonagung, jangan putih, betek, kok dempelan, kok kelun tas teko. Ini kita bimbang nih Magelang. Ngumpul di sini, duduk bareng di sini dalam rangka pola boleh mencari ilmu. Nanti dapat ngerti, paham, pinter, rizki dari Allah. Suruh nyari dulu. Ya, nah, termasuk kembali kepada perkara ini tadi, nanti panjang lebar. Sebetulnya enak bahas itu, saya senang. Dalam rangka apa? Agar mindset kita itu tidak keliru. Selama ini kita banyak kekeliruan. Satu poin yang menjadi kegalauan saya, ngapunten Pak Pandi, Bapak curhat nih. Curhat kegalauan saya. Kenapa? Saya galau. Kok saya enteng melakukan satu perbuatan yang nilainya pelanggaran atau maksiat sama Allah. Saya ngomong saya loh ya, nggak ngomong jenengan. Oh jenengan biantun soli besolikah. Kok sampai gampang gitu? Tidak ada rasa takut gitu. Tidak ada rasa takut. Tapi ketika saya kembalikan kepada yang hubungannya dengan makhluk, contoh lah, contoh. Saya sama Haji Rohmat itu sungkan. Banyak faktor, mungkin beliau baik sama saya. Karena apa? Kalau selesai mesti dikasih makan, dikasih es degan. Oh ya, senengan saya itu dikasih semua itu es degan. Salah satunya mesti ada itu es degan itu. Jadi ketika pemberian itu akhirnya dalam hati saya kepada Haji Rohmat itu malu gitu, sungkan. Sehingga saya betul menjaga ketika ada di dalamnya beliau itu jangan sampai saya melakukan satu perkara yang menyinggung. Sampai ngomong aja tak tata. Ojo sampai nyinggung. Pak nyinggung es degannya dikurangi enggak sih? Dia stagger. Bahaya ini. Nah, seperti itu. Tapi kenapa kok dalam kehidupan itu saya terlalu mudah melakukan pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelanggaran. Contoh dusta, itu kan pelanggaran itu. Ini gampang bledok wong, gampang ngapusi wong gitu. Kok gak ada rasa takut gitu? Itu problem sebenarnya. Problem kok bisa menjadi problem? Iya, karena otaknya ini tidak benar. Pola pikirnya ini tidak benar. Mindsetnya ini tidak benar. Kenapa kok bisa tidak benar? Karena tidak begitu kenal sama yang menciptakan saya, Allah Subhanahu wa taala. Gak kenal. Jadi seperti saya punya hidung, saya punya mulut, punya mata di sini. Di dalam ada paru-paru, ada jantung, ada hati, ada ginjal, usus, semuanya lengkap ini. Saya anggap satu perkara yang sudah lumrah, padahal itu mohon maaf, tidak lumrah. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya ingin cerita perkara yang mungkin bagi sebagian orang jorok. Mohon maaf. Kita semua di sini mohon maaf. Miliki anus, tempat banyak mengeluarkan kotoran itu mungkin kita biasa. Tapi coba ada satu, saya pernah ketemu orang ini nggak punya. Jadi harus dibuat di bagian tubuh yang lain untuk mengeluarkan. Pernah nggak dengan mikir kayak gitu? Padahal kita nggak pernah pesen sama Allah. Iya, pernah kita pesen. Ya Allah, saya minta. Kan nggak pernah pesen, tapi sama Allah diberi loh. Nah kalau itu tidak diberi, jangan sampai ini. Nah ini loh yang membuat kita akhirnya menganggap yang ada pada diri kita itu koyoknya yus lumrah ngono kuwi. Padahal tidak seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Ada orang yang sampai mohon maaf punya hidung tapi tidak bisa napas. Akhirnya harus dibantu dengan macam-macam di sini. Nah ini loh. Makanya saya ngajak kepada saya itu yang mana sering masih lalai gitu.
Kita tidak membicarakan zatnya Allah, kita membicarakan pemberian Allah. Yang saya kiaskan tadi, Haji Rohmat baik sama saya, dikasih es tegar, sehingga saya sungkan, tidak berani melakukan kesalahan. Jaga perasaannya Haji Rohmat. Nah, kita kepada Allah itu. Coba kalau di pasar gelap itu ada yang jual ginjal, berapa nilainya? Ratusan juta loh. Ratusan juta. Tapi ketika mohon maaf kita nguber, mohon maaf yang kerja ini, yang kerja ini, kita nguber ngejar yang namanya uang. Tapi kadang kita lupa dengan kesehatan dari diri kita gitu. Sampai nggak mikir sudah. Kalau dulu guru SD saya ngomong, tidak ya, orang kerja itu kaki dijadikan kepala dijadikan kaki. Saking reposone, saking ngoyone dan itu pemahaman yang beda-beda sih. Padahal mohon maaf, kesehatan kita itu penting. Padahal kita kadang kita tidak pikir, kita buru yang namanya uang, tapi kita dolim. Ada masuk kata lebih dolim itu kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Kok bisa? Tubuh kita itu ada hak untuk istirahat, bukan hanya bekerja loh. Nabi Muhammad SAW pernah negur seseorang ini. Ketika beliau SAW jalan di satu tempat ini tadi, terus beliau mendapati satu tali yang sangat panjang. Kemudian ditanya, ini tali apa ini? Oh, punyanya fulan ini, ya Rasulullah. Buat apa? Buat pegangan kalau dia qiyamul lail. Jadi untuk mencegah dia tidak jatuh ketika saat qiyamul lail, itu dia membuat satu tali yang dihubungkan sehingga mengganggu jalan untuk pegangan dia. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW mendapati sahabatnya yang memforsir dirinya untuk taqarrub minallah gitu. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, sampaikan kepada dia, penuhi hak dia. Maksudnya apa? Tubuhnya ini punya hak untuk istirahat. Kalau paling contoh, ketika jenengan merasa tubuh harus istirahat, ada Allah memberikan satu alarm, bahasa dulu, satu alarm, memberikan tanda bahwa tubuh kita ini butuh istirahat, lelah. Jadi kok angop. Tapi benten loh, kalian yang oka, benten itu. Ketika kita nguap, itu menunjukkan tubuh kita itu butuh istirahat, gitu. Maka penuhi. Ojo, nah itu ada satu perkara yang sampai sakit, mohon maaf, saya tadi ambil satu organ tubuh kita yang namanya ginjal itu, kalau dijual di pasar gelap itu sekian ratus juta. Padahal kita ngejar berapa ya? Taruhlah gaji kita satu bulan 5 juta, ngoyoni masya Allah, ketika terkumpul 1 tahun berapa? 60 juta. Ini sampai ginjal rusak. Pun. Itu kegalauan saya. Apa? Saya belum begitu mengenal Allah yang menciptakan saya. Ini bahan renungan kita dalam rangka apa? Untuk lebih apa ya? Bahasanya lebih tahu diri lah. Kita tidak serta-merta ada loh. Dan Allah menciptakan kita itu bukan hanya untuk diciptakan, tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kayaknya ibadah. Berarti nggak nyambut gaya, nggak rekreasi, iya, nggak dolan dan lain sebagainya. Enggak gini. Rekreasi kita, bekerja kita, aktivitas kehidupan kita bisa bernilai ibadah. Salah satunya ketika dihubungkan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi di Jiwan saya bisa bicara, sebetulnya menurut pengertian saya ketika baca kalimat kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, dan saya hubungkan dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup kita ini loh, mulai kita lahir sampai nanti kita wafat, semoga semuanya diberikan panjang umur. Ya, kita itu cuma tugasnya satu, apa? Ibadah Rasulullah. Hidupnya kita loh disuruh nyusul Nabi Muhammad toh, tidak ada tugas lain. Karena kalau kita ibadah Rasulullah, maka
penggalan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini sudah terpenuhi. Kalau kita ibadah Rasulullah. Kalau kita sulit, ada orang sampai mengatakan aina Allah, di mana Allah? Oh, bingung gitu. Di mana Allah? Apa kon boleh pangeran? Kenapa kok cari Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah mengatakan ya, kalau tadi gitu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian Allah melanjutkan di perintahnya yang lain, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, ketika fattabi'uni itu insya Allah ya, Allah akan memperkenalkan dirinya, saya ngomong dirinya tapi jangan dibayangkan dirinya kepada kita, sehingga minimal kita punya rasa malu gitu, rasa malu kepada Allah. Selama ini yang saya kegalauan saya, aku gak bahasa Quran gede kalau pangeran, gak dua izin bahasanya, rai gede bukan karena seneng jangan makan bung loh, jangan bung itu seneng tapi bukan itu, tapi kita tidak punya malu gitu. Kenapa tidak punya malu? Karena ya, tidak kenal sama Allah pun. Sadar mawon kalian yang budi. Dari nganu tapi semacam somo nih. Ya Allah. Ya, nah artinya itu dikeluarkan dan mangkok atau tempat untuk mewadahi air zam-zam. Beliau dicuci ketika ada proses pembelian itu menggunakan air zam-zam, air yang terbaik. Nah, di sini ada orang tanya, kenapa kok harus pakai emas? Mangkoknya itu dari emas. Karena emas ini adalah logam mulia yang tidak ada efek. Ya, menurut siapa? Ibni Abi Jamaroh ini. Kemarin hari berapa Selasa yang lalu sempat saya ngobrol dengan Haji Rohmat itu, kalau orang Allah berikan pengetahuan semua perkara tentang Nabi Muhammad, tentang Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ada banyak hikmah. Ini dari perkara angka, pengulangan proses pembelahan dada. Itu kalau orang pilih, kita kan tidak pernah mikir itu. Terus pokoknya proses pembelahan dada itu biasanya diceritakan ketika Isra Mi'raj. Nah, diceritakan seperti itu. Tapi kita tidak tahu berapa kali. Tapi di sini orang-orang pintar bahasa saya, orang yang diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dari angka dijelaskan begitu detail sehingga menjadi satu hikmah yang masya Allah. Contoh, berapa kali terjadi proses pembelahan dada, itu sampai dikaitkan dengan perkara wudhu. Apa hubungannya? Kalau kita wudhu disyariatkan diulang 3 kali, disunahkan 3 kali, betul enggak? Padahal basuhan pertama aja sudah cukup. Kalau kita menurut hukum ya, kita basuhan pertama, ini basuhannya sempurna, ini sudah cukup. Loh, itu orang-orang pintar di sini, termasuk di sini sebentar. Nah ini Suhaili ada namanya, seorang alim namanya Suhaili. Itu menjabarkan tentang proses pembelahan dada Nabi Muhammad SAW yang berulang ini dikaitkan dengan perkara wudhu. Dan juga beliau mengkaitkan lagi begini, diceritakan, tapi agak loncat sebentar, nanti kembali lagi. Yang pernah ke Tanah Haram ya, sinten Bapak Anji Haji Rahmat, wajah itu. Ketika mau masuk Tanah Haram, kota Mekah, itu kan ada anjuran sunnah untuk mandi, betul enggak? Terus gitu. Nah, ketika itu kan kita akan melakukan satu peribadatan, entah sholat, entah rangkaian daripada ibadah umroh, ibadah haji. Nah, di situ. Begitu juga Nabi Muhammad SAW ketika akan Isra wal Mi'raj, ya, beliau kan akan mendapatkan satu perintah yang langsung diberikan oleh Allah, menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Bukan berarti proses pembelahan dada ini Nabi Muhammad kotor, enggak. Wong sebelumnya di usia balita, ya, yang pertama kali kan usia balita, itu sudah dicuci, sudah dibersihkan. Terus lagi dilakukan itu yang pertama. Yang kedua ketika akil balik usia 10 tahun, itu juga sama, dibersihkan. Kalau kemarin dijelaskan
Masih pendapatnya Ibnu Jamar, sisi lemahnya manusia ditunjukkan oleh Allah, bahwa kita punya namanya sisi lemah yang ada di dalam hati, yang itu digunakan untuk setan untuk melemahkan kita. Sampai Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, hati itu diibaratkan rumah. Kalau rumah tidak ada penghuninya, hati tidak ada penghuninya, maka rumah tidak ada penghuninya akan rusak, hati tidak ada penghuninya akan rusak. Siapa penghuni hati? Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan zikrullah. Zikrullah itu bisa kalimat thayyibah ya, dan juga bisa kata-kata zikir, ingat siapa? Tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tadi saya katakan, sehingga kita tidak punya rasa malu, gak pernah ingat Allah gitu loh. Jadi gak duit izin bahasanya. Ya. Itu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam akan Isra wal Mi'raj, ada lagi proses itu tadi. Bukan mengeluarkan lemah, tapi ditambah lagi cahayanya, keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada lagi yang jawab, kenapa kok Allah kan Maha Kuasa, kenapa harus ada proses pembelahan dada itu, kenapa kok harus ada? Bukan karena Allah mampu, tentu sangat mampu. Kok harus ada proses ini? Kalau kita merujuk kepada dalilnya Isra wal Mi'raj, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Nopo lanjutannya? Barokna hau dulu. Nopo? Kok dalilnya poso gak ngerti bisa nih? Berarti poso loh nih. Isra Mi'raj wis ampung iki. Barokna haulahu linuriyahu min. Itu Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Allah Maha Kuasa di sini. Tanpa ada proses. Kalau seandainya tanpa ada proses, kita tidak tahu mana kelemahan kita. Dari proses pembelahan dada pertama sampai yang keempat, itu Allah ingin menunjukkan termasuk pada kita apa sisi lemah yang dimiliki semua manusia, bahkan seorang nabi. Itu loh yang dimaksud. Kalau kita tahu sisi lemah kita, maka kita akan memperbaiki. Harapannya seperti itu. Bukan hanya cerita kok seperti ini. Ya tetap saya minta kepada Allah di setiap munajat, di setiap permintaan saya, baik itu di majelis ataupun dalam Allah berikan kepada kita pemahaman dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya pemahaman tentang agamanya Allah dan tentang kekasihnya Allah, Nabi Muhammad SAW. Agama Isra Mi'raj itu bagian dari agama. Kalau di sini dikatakan siarnya agama. Makanya ada proses itu tadi untuk menunjukkan apa? Kuasanya Allah, memberikan hikmah, memberikan pengajaran kepada kita bahwa kita itu ada lemahnya. Mana lemahnya? Yaitu tadi di hati kita yang kalau kemarin di mana? Masjid mana? Nurul Islam saya katakan males arasen berawalnya dari mana? Dari pundi? Males kali arasen itu dari pundi? Dari hati kita. Itu menunjukkan apa? Yaitu sisi lemah kita. Makanya tambal, perbaiki dengan cara apa? Ya zikrullah. Nek angel-angel itu bagaimana? Terus dengan eling mati, apa enak nih? Ayo, eling-eling mati, aku mati piye ya? Ojo mati piye, dunyaku dipek sopo les. Boten. Prosesnya mati, terus setelah mati kita di mana itu loh yang saya tanyakan. Pun gitu, pun gak enak. Sejenis kecoh. Cuman ya insya Allah semoga Selasa depan masih ditakdir oleh Allah, semuanya diberikan panjang umur, ditaatilah wa rasuli, diberikan kesehatan lahir batin afiat yang sempurna. Terakhir saya ingin ingatkan, proposal ini pun dibangun dari proposal. Dalam proposal boleh? Binjing, ini susah banget. Oh, ini ya nggak didamel. Berarti nyuwun apa dari Allah Taala nih loh. Kalau maksud proposal nih itu, ini. Nek kalau baca ini gini, kalau baca isi tunggal toh. Kalau baca nyuwun omah, turun di omah. Baca nyuwun omah nih. Jangan nyuwun apa? Sehat toh, kasih duit. Lu duit nggak perlu menjadikan nyuwun. Dan guru yui. Ya ilah Allah pun insyaallah binjing
Sampun kok paling anu doanya susah Mas. Tenang ya. Gimana? Insyaallah kalau badhe ngopi satu doa yang ditulis oleh gurunya Habib Ali. Insyaallah benjing mugi kula eling Selasa mangke kula paling akan jenengan. Niku saged diwaos sareng-sareng. Terus proposale pun kesupen diserat nyuwun napa teng Allah taala. Sak kata-katai urusan dunia, urusan akhirat. Pun kesupen. Saya itu mulai ikuti saya itu. Ini saya mengatakan seperti ini dalam rangka apa? Kita menganggap penting. Salah satu contoh di Susaban. Kalau kita anggap penting di Susaban, insya Allah kita akan ingat kepada Allah. Salah satu cara. Makanya kalau rangsang jenengan, kalau paling stimulus jenengan itu proposalnya pun tidak benar. Kalau dereng ya agak kemungkinan salah satu indikator tidak ada perhatian. Belum mungkin kurang optimis loh. Mungkin dari panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alimas sirri minna natarjiki sidra anna wa afrika wa fu'anna wa kullana hisukunna ya Rabbi ya alimal hal ilaika wajjatul amal wa nun alaina bil iqbal wa kullana waslihil bal ya Rabbi ya Rabbal arbab abdu fakirun alal bab atawakal batal asbab mustadrikan ba'da mamal ya wasi'al judi judak al khairu khairu wa indak fawqa alladhi rama abdu badrik bi rahmatik fil hal ya mutidal khalqi durra wa musi'al kulli birra as'aluka asbala sidra alal qaba'i wal afdal ya man yara sira qalbi hasbi dila'uka hasbi farhu bi'afwika dhanbi waslih qusudi wal a'mal rabbi alaika dimadi kama ilaika zinadi sidqan wa aqsa muradi ridauka daimul hal ya rabbi inni as'alukal afwa anni wa lam yakhib fika dhanni ya malikal mulki ya wal ashku ilaika wa abki min syubi dhulmi wa ifki wa su'i fi'li wa tarki wa syahwatil qil wal qal wa hubbi dunya zamimah min kulli khairin agimah fi al-balaya muqimah wa hasbuha afat wa syghal ya wayhan nafsil ghawiyah anis sabili sawiyah al-hatu rawij alayya wa qasduha al-jah wal mal ya rabbi qad ghalabatni wa bil amani sabatni wa fil hududi kabatni wa qayadatni bil akbal qad ista'antuka rabbi ala mudawati qalbi wa hali uqdati qalbi wa anzur ilal ghamiyan ya rabbi ya khayra kafi qadl alayna al-awafi falan syasha sama khafi alaika tamsil wa jamal ya rabbi abdu bi babik yaksha'alin ma'adabik wa yantaji lizawabik la khaisu rahmatik haddal wa qad ataka bi udri wa bin kisari wa faqri fajib bi yusrika usri limahdi judik wal ifdal wamnun alaihi bitawbah katsirhu min kulli hawbah
واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال جدك وفضلك وبرك يجاوب الشكر وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم حمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خير واجعل جنانك مسيري واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلم الغزالة محمد الهدي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والأنصار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه حق الحب وآله وصحبه على تقصي الصحب والحمد